gerimis tipis yang turun sejak subuh seolah enggan membersihkan hawa pekat yang menggelayuti pelataran rumah megah berpagar tombak itu. Di dalam rumah, aroma kapur berus beradu tajam dengan bau anyir yang entah datang dari mana. Di tengah ruangan terbujur kaku jenazah Juragan Jayapria yang semasa hidupnya dikenal sebagai lintah darat tanpa ampun di kampung ini. Suryo, salah satu warga yang terpaksa datang karena rasa pekeuh tetangga, memandangi jasad yang sudah terbungkus kain kafan itu dengan perasaan tidak enak. Wajah di balik kain kafan yang sempat dilihatnya tadi subuh tampak membiru, dengan rahang yang mengatup begitu keras, seolah menahan kesakitan yang amat sangat. "Ayo, cepat angkat, keburu siang, tanah kuburan bisa makin becek," seru Pak RT mengomandoi. 4 orang pria berbadan tegap, termasuk Suryo, mengambil posisi di 4 sudut keranda besi hijau yang baru saja dipinjam dari masjid. Mereka bersiap mengambil aba-aba. 1, 2, 3, angkat. Suryo mengerahkan tenaga, namun alih-alih terangkat, keranda itu bergeming. Besi pegangannya terasa dingin, seolah tertanam langsung ke pondasi bumi. Yang bener angkatnya, jangan bercanda," tegur salah satu anak lelaki Juragan Jaya yang berdiri di dekat pintu. Wajahnya merah, antara cemas dan malu. "Ini sudah sekuat tenaga, Mas," bisik salah satu warga. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. 4 orang lagi maju membantu. Kini 8 pria dewasa yang biasa memikul karang-karang gabah berat di sawah mencengkeram erat besi keranda. Mereka mengambil napas dalam-dalam. 1, 2, angka. Yurit-turit leher para pemikul menonjol tegang. Wajah mereka memerah menahan beban. Terdengar derit besi yang bergesekan. Namun, anehnya, bagian dasar keranda tetap menempel erat pada dipan kayu tempat jenazah disemayamkan. Dipan kayu itu justru berderit keras, mulai retak di bagian kakinya karena tekanan beban yang tidak masuk akal dari atas. "Astagfirullah, kok berat sekali ini, seperti memikul sebongkah batu raksasa," keluh seorang warga yang akhirnya melepaskan pegangannya karena telapak tangannya lecet. Suasana ruangan yang tadinya hening berubah menjadi kosak-kasek yang mencekam. Angin tiba-tiba berembus kencang lewat jendela yang terbuka, membuat kain jarik penutup keranda berkibar, memperlihatkan siluet jenazah di dalamnya yang tampak sekaku tiang beton. "Panggil pemuda yang lain, cepat! 10 orang!" teriak Pak RT, mulai panik karena firasat buruknya terbukti. 10 pria paling kuat di kampung itu kini mengepung keranda. Mereka mengambil posisi rapat, saling mengunci kuda-kuda kaki. Mereka di atas lantai keramik yang mendadak terasa sedingin es. Suryo kembali memegang besi di bagian depan. Ketika aba-aba ketiga diteriakan, mereka semua menghentak serentak. "K-R-A-A-A, kakak!" Bukan kerandanya yang terangkat, melainkan kaki dipan kayu di bawahnya yang patah menjadi 2. Keranda itu merosot ke lantai dengan dentuman yang sangat keras, memicu getaran kecil di ruangan tersebut. Dan yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri, 10 pria itu terhuyung, beberapa terjerembab, sementara keranda hijau itu tetap kokoh di posisinya. Menempel di lantai, sama sekali tidak bergeser 1 sentimeter pun dari tempatnya jatuh. Jenazah di dalamnya tetap kaku, seolah bumi sendiri menolak tubuh itu untuk dipindahkan. Dentuman keras keranda yang menghantam lantai menyisakan kesunyian yang mencekam. 10 pria yang mencoba mengangkatnya saling pandang dengan wajah pias. Beberapa dari mereka mundur perlahan, mengusap telapak tangan yang memerah dan gemetar. Keanehan ini bukan lagi sekadar perkara teknis. Ini sudah di luar nalar manusia. "Bagaimana ini, Pak RT? Lantai keramiknya sampai retak," bisik Suryo, menunjuk garatan-garatan halus yang menjalar dari bawah keranda besi itu. Anak sulung Juragan Jaya, seorang pemuda parlenta yang biasanya angkuh, kini tampak menggigil. "Tolonglah, bapak-bapak, angkat sekali lagi, saya bayar, berapapun saya bayar. Tolong jangan buat keluarga kami malu," ratapnya, mencoba menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya. Namun,
Tak satu pun warga yang bergerak menyentuh uang itu. Di kampung ini, semua orang tahu bagaimana Juragan Jaya mengumpulkan kekayaannya. Mereka ingat tatapan dinginnya saat menyita sawah satu-satunya milik janda tua, atau bunga berbunga yang mencekik leher para petani hingga ada yang nekat mengakhiri hidup. Uang yang ditawarkan anaknya sekarang terasa seperti api yang panas. Ini bukan soal uang, Mas, ujar Pak RT dengan nada berat. Suryo, jemput Mbah Kiai tahlil di ujung kampung. Tolong beliau ke sini sekarang. Suryo mengangguk cepat, merasa lega, punya alasan untuk keluar dari rumah yang terasa makin menyesakan itu. Tak lama kemudian, Mbah Kiai datang. Langkah kakinya yang tenang sedikit meredakan ketegangan di ruangan. Beliau memandangi keranda hijau yang seolah menyatu dengan lantai, lalu menatap wajah jenazah yang tertutup kain. Mbah Kiai menghela napas panjang. Gurat kesedihan sekaligus keprihatinan mendalam tampak di wajah sepuhnya. Kalian sudah berdoa sebelum mengangkatnya tadi? Tanya Mbah Kiai lembut. Sudah, Mbah. Tapi jangankan terangkat, bergeser pun tidak, jawab Pak RT jujur. Mbah Kiai melangkah mendekati keranda. Beliau mengeluarkan tasbih, lalu duduk bersila, tepat di samping kepala jenazah. Beliau mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang bergetar, namun tegas. Mula-mula, suasana terasa tenang. Namun, memasuki ayat-ayat tentang siksa kubur dan ancaman bagi para pemakan riba, sebuah fenomena aneh mulai terjadi. Ruangan yang luas itu mendadak terasa sangat panas, seolah-olah ada tungku tak kasat mata yang dinyalakan di dalamnya. Keringat bercucuran dari dahi orang-orang yang hadir, padahal gerimis di luar masih turun. B, Z, 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 R. Lampu gantung di tengah ruangan berkedip-kedip tidak stabil, lalu mati total, menyisakan kegelapan yang hanya diterangi cahaya rimang-rimang dari luar jendela. Bersamaan dengan itu, dari dalam keranda besi yang tertutup rapat, terdengar suara samar. Suara seperti rintihan pelan yang tertahan, diikuti oleh bunyi detak yang berirama dari dalam kain kafan. Dag, dag, dag. Semua orang menahan napas. Suara itu terdengar seperti kepalan, tangan yang memukul bagian dalam keranda dari bawah kain kafan. Mbah Kiai mempercepat dan mengeraskan bacaannya. Tasbih di tangannya berputar lebih cepat. Beliau lalu berdiri, menatap 10 pria tadi. Bismillah. Bismillah. Mari kita coba lagi. Angkat dengan hati yang ikhlas, memaafkan kesalahannya semasa hidup. Ayo, bantu bapak ini kembali ke tanah. Suryo dan 9 pria lainnya kembali memegang besi keranda. Kali ini, mereka mengiringi gerakan mereka dengan zikir yang riuh, mencoba mengusir rasa takut yang mencengkram dada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan sentakan kuat, mereka mengerahkan seluruh sisa tenaga mereka. Keranda itu bergetar. Perlahan bagian dasarnya mulai terangkat beberapa sentimeter dari lantai. Orang-orang di ruangan itu mulai mengembuskan napas lega. Namun, kegembiraan itu hanya bertahan beberapa detik. Tepat ketika keranda berada setinggi lutut, bau busuk yang amat menyengat, jauh lebih busuk dari bangkai binatang manapun, tiba-tiba menyeruak dari celah-celah keranda. Bau itu begitu pekat hingga membuat beberapa pemikul langsung mual dan muntah di tempat. Di saat yang sama, beban keranda mendadak berlipat ganda secara ekstrem. Seolah ada beban ribuan ton yang mendadak jatuh dari langit, menimpa keranda tersebut. Awas, lepa, teriak Suryo. Bera, kakak. Keranda itu jatuh menghantam lantai dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Kali ini, getarannya membuat kaca-kaca jendela rumah pecah berantakan. Dan yang paling mengerikan, lantai keramik di bawah keranda itu kini terbelah, menciptakan retakan menganga yang tepat berada di bawah posisi jenazah sang lintah darat. Pecahan kaca jendela berserakan di lantai, bau busuk yang merebak membuat beberapa warga terpaksa lari keluar halaman sambil mendekap mulut, tak kuat menahan mual. Di tengah ruangan,
Keranda besi itu kini bergeming di atas lantai keramik yang terbelah. Retakan tanah di bawahnya tampak hitam dan pekat. Seolah-olah lantai rumah mewah itu amblas karena beban dosa yang tak kasat mata. Anak-anak Juragan Jaya menangis histeris. Mereka bersimpuh di dekat reruntuhan dipan, menyadari bahwa uang miliaran dan aset rumah megah yang ditinggalkan ayahnya sama sekali tidak bisa membeli kemudahan di hari kematiannya. Mbah Kiai berdiri, menyeka keringat dingin di dahinya dengan ujung sorban. Beliau menatap keluar jendela, ke arah langit yang makin menggelap, tertutup mendung tebal. Waktu salat zuhur sudah hampir lewat, dan jenazah tidak boleh ditunda lebih lama lagi. Beliau membalikkan badan menghadap keluarga yang meratap. Anak-anakku, puji Mbah Kiai dengan suara bergetar, namun syarat wibawa. Bumi sedang menolak apa yang haram. Ayahmu semasa hidup telah mengikat leher banyak orang dengan utang yang mencekik. Tanah tidak mau menerima tubuh yang tumbuh dari daging-daging orang miskin yang diperasnya. Lalu, kami harus bagaimana, Mbah? Tolong katakan. Kami harus bagaimana? Ratap anak sulungnya. Air mata menghapus keangkuhannya yang tersisa. Buka brankas ayahmu. Ambil semua buku catatan utang warga. Bakar dan ikhlaskan semuanya sekarang juga di depan keranda ini. Lalu, janjikan bahwa seluruh harta sisa, penyitaan, akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Hanya itu, cara meminta maaf pada manusia yang sudah dia zolimi. Perintah Mbah Kiai tegas. Tanpa membantah, anak sulung Juragan Jaya berlari ke kamar pribadi ayahnya. Tak lama kemudian, dia kembali dengan sebuah buku. Tebal bersampul kulit hitam, buku yang selama puluhan tahun menjadi momok. Menakutkan bagi warga kampung. Di dalam buku itulah daftar bunga, denda, dan jeritan hati para pengutang tercatat rapi. Dengan tangan gemetar, sang anak menyalakan korek api. Buku hitam itu dibakar di dalam sebuah rona besi, tepat di sebelah keranda. Begitu api melahap lembar demi lembar kertas catatan utang tersebut. Sebuah keajaiban yang mengerikan terjadi. Dari dalam keranda besi, terdengar suara desisan panjang, mirip suara ular yang kepanasan, disertai asap hitam tipis yang keluar dari sela-sela penutupnya. Bersamaan dengan itu, bau busuk yang tadinya memenuhi ruangan perlahan-lahan menguap, digantikan oleh hawa dingin yang anyep. Setelah buku itu sepenuhnya menjadi abu, Mbah Kiai kembali menatap Suryo dan para pemuda. Bismillah, angkat lagi. Kali ini, niatkan untuk mengantar pelajaran berharga ini ke liang lahat. Suryo, Pak RT, dan 8 pria lainnya kembali maju. Rasa takut mereka kini berganti menjadi kepasrahan dan rasa takjub yang luar biasa. Mereka memegang kembali besi keranda yang kini tidak lagi terasa sedingin es. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Serit, trit. Keranda besi itu terangkat. Ringan. Sangat ringan, seolah-olah di dalamnya hanya ada tumpukan kapuk. Bukan jasad pria dewasa. 10 pria itu tertegun. Namun, mereka tak berani bersuara. Dengan langkah cepat dan khusyuk, mereka menggotong keranda itu keluar dari rumah mewah yang mendadak terasa hampa tersebut. Sepanjang perjalanan menuju pemakaman, warga kampung berdiri di tepi jalan dengan wajah pias. Mereka menyaksikan bagaimana sang lintah darat yang semasa hidupnya berjalan dengan kepala tegak menantang langit, kini harus diantarkan ke bumi dengan cara yang begitu merendahkan. Saat keranda tiba di liang lahat, tanah kuburan yang tadinya becek akibat gerimis mendadak mengering di bagian dasarnya. Ketika jasad Juragan Jaya diturunkan, tanah di sekelilingnya langsung runtuh dengan cepat, menutup liang lahat. Bahkan sebelum para penggali kubur sempat mengayunkan cangkul mereka, bumi seolah terburu-buru menelan jasad itu agar segera menyelesaikan urusannya dengan Sang Pencipta. Suryo melangkah mundur, menatap gundukan tanah baru yang sepi tanpa bunga-bunga indah, hanya menyisakan sebuah nisan kayu murah. Dia tahu, mulai hari ini, kampung mereka tidak akan pernah sama lagi, dan jerat utang yang selama ini mencekik mereka telah terkubur bersama pemiliknya, yang kini harus membayar bunga yang sesungguhnya
Di alam barzah,